Halo semuanya, sudah kan Anda merasakan berkat Tuhan di hari ini? Pertama, saya minta maaf kenapa saya rekaman saat ini pakai kacamata karena mata saya lagi sakit. Namun saya rindu untuk membagikan satu pelajaran dari firman Tuhan. Dan selanjutnya saya mohon maaf karena saat ini saya tinggal di pinggir jalan Trans Sulawesi, sehingga akan ada suara mobil yang terus lalu lalang. Semoga saudara-saudara tidak memperhatikan hal itu, namun tetap memperhatikan isi dari pelajaran firman Tuhan ini. Jadi, untuk beberapa waktu ke depan, saya akan membahas satu seri pelajaran dari buku Alkitab Berkata. Alkitab Berkata ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada dalam Alkitab. Hanya Alkitab sumber satu-satunya. Sehingga, apa yang akan kita pelajari sepanjang beberapa waktu ke depan adalah 100% firman Tuhan tanpa ada pemahaman dari pemikiran sendiri ataupun dari ilmu pengetahuan yang lainnya, sehingga biarlah Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri atau sola scriptura, Alkitab dan hanya Alkitab saja yang menjadi sumber kebenaran yang kita imani. Sebelum memulaikannya, ada 3 ayat dalam Alkitab yang menjadi teguran bagi saya secara pribadi ataupun peringatan bagi saya secara pribadi untuk tidak menambahkan atau tidak mengurangi apa yang tertulis dalam Alkitab. Sebab demikian, jika saya menambah atau mengurangi, maka akan ditambahkan malapetaka sesuai dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19, ataupun bagian dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam Alkitab akan diambil kalau saya mengurangi apa yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga apa yang tertulis, demikianlah yang tertulis. Ya katakan ya, dan tidak katakan tidak. Karena lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Dalam Ulangan 4 ayat 2, di bagian awal, Amsal 30 ayat 6, di bagian tengah, dan Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Sebelum kita mulaikan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan melanjutkan pelajaran seri Alkitab dari Alkitab Berkata. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami secara pribadi tidak akan mampu memahami tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu Tuhan, tuntun kami semua yang akan mengikuti seri pelajaran ini, sehingga semua yang kami pelajari berguna untuk pertumbuhan kerohanian kami dan mempersiapkan kami untuk surga yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam seri pertama, seri pelajaran pertama. Jadi seri pelajaran pertama berjudul Buku Yang Kupercaya. Dalam setiap seri ada 11 pertanyaan yang diisi juga dengan 11 jawaban dari Alkitab sendiri, Alkitab saja. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa sumber kebenaran menurut Alkitab? Dalam 1 Yohanes 17 ayat 17, dalam doa Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sumber kebenaran satu-satunya adalah firman Tuhan, Alkitab. Pertanyaan nomor 2, oleh apakah langit dan segala sesuatu telah diciptakan? Mazmur 33 ayat 6 dan 9 jawabannya, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Ketika Allah berfirman, dan seterusnya dalam Kejadian 1. Pertanyaan nomor 3. Dari mana asal Alkitab? Jawabannya dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi dari mana Alkitab berasal?
melalui para nabi yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk menuliskan Alkitab. Sehingga menariknya, Alkitab ditulis oleh beberapa penulis Alkitab, para nabi dan juga para rasul, namun satu ayat pun tidak akan bertentangan dengan ayat yang lainnya. Karena itu semua memiliki satu sumber, yaitu Roh Kudus. Pertanyaan nomor 4. Melalui apa Allah berkomunikasi dengan para nabi? Bilangan 12 ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya melalui dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Tuhan berbicara kepada nabi melalui penglihatan ataupun mimpi-mimpi. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana caranya buku Wahyu itu diturunkan kepada kita? Dalam Wahyu 1 ayat 1-3, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bagaimana cara buku Wahyu itu diturunkan kepada kita? Melalui kesaksian yang dilihat oleh Yohanes yang disampaikan, yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri melalui penglihatan kepadanya. Pertanyaan nomor 6. Bagaimanakah saya dapat mengetahui bahwa Alkitab itu sesungguhnya berasal daripada Allah? Dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Bagaimana kita tahu bahwa firman itu berasal dari Allah? Karena jika kita melihat apa yang telah dituliskan dalam Alkitab, semuanya sementara terjadi dan sudah terjadi. Karena hanya Allah lah yang maha tahu segala sesuatu yang telah menyampaikan sebelum itu terjadi, sekalipun dia telah menyampaikan. Sehingga kita perlu meyakini dan kita boleh mengetahui bahwa itu semua berasal daripada Allah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apakah orang yang kurang pendidikan tidak dapat memahami firman Allah? Dalam Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada... Mohon maaf. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, artinya siapapun itu dapat memahami firman Tuhan. Bahkan kalaupun kita tidak berpendidikan, atau dalam bahasa Alkitab orang kecil sekalipun, maka kita pun dapat memahami Alkitab, karena sumbernya berasal dari Roh Kudus. Bagian Alkitab manakah yang ditulis oleh ilham Allah, dan apakah manfaat segala tulisan itu? Dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan artinya semuanya. Semuanya adalah hal yang diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan adalah ilham Allah yang berada dalam kitab suci. Dalam Alkitab adalah ilham Allah yang bermanfaat bagi kita untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan, bahkan menuntun kita ke dalam kebenaran. Karena ini adalah satu-satunya sumber kebenaran. Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Pertanyaan yang ke-9. Oleh apa iman itu timbul? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman akan muncul dasarnya dari firman.
yang kita pelajari setiap saat, kita dengarkan setiap saat, dan kita akan memiliki iman dari apa yang kita pelajari dan kita dengarkan. Kita tidak mungkin percaya sesuatu yang kita tidak mengerti atau kita tidak pelajari atau kita tidak pahami. Kita harus mempercayai sesuatu yang benar-benar kita telah pelajari dan kita telah dengarkan, yaitu firman Allah, firman Kristus. Pertanyaan yang ke-10. Berapa lama firman itu timbul? Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Berapa lama? Untuk selama-lamanya. Sudah banyak usaha manusia untuk mencoba menghapuskan, membinasakan, melenyapkan Alkitab ini. Tapi buktinya sampai saat ini Alkitab menjadi buku nomor 1 yang paling banyak dicetak di seluruh dunia. Pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya saya menerima firman Allah itu? 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Bagaimana seharusnya saya menerima firman Allah itu? Dengan bersungguh-sungguh menerima bahwa itu adalah firman Allah, bukan perkataan manusia. Bukan pernyataan manusia, tapi kita harus menerima itu sebagai firman Allah dengan sungguh-sungguh demikian. Ayat kunci untuk kita dalam sesi pelajaran satu ini terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid, yaitu mengajarkan semua tentang satu-satunya pelajaran kebenaran, yaitu firman Tuhan, kepada semua suku, bangsa, segala manusia di penjuru bumi ini, dan menyampaikan kabar keselamatan itu, sehingga ketika Dia datang, kita semua akan memperoleh keselamatan itu. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mempelajari pelajaran seri pertama. Biarlah hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dibuat mengerti akan apa Alkitab itu, dan biarlah kami boleh memahami bagaimana kami harus memperlakukan Alkitab itu, firman itu, dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.